Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Mari kita sama-sama berdoa. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. له ملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم ارزقني عزا وشرفا واجعلني مؤمنا صالحا محبوبا عندك وعند الناس جميعا. يا هادي يا عليم يا خبير يا فتاح يا مبين. يا هادي يا عليم يا خبير يا فتاه يا مبين يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. يا لطيف 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 يا لطيف. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. آمين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu. Ya Allah, bersyukur Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang begitu besar, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan hari ini kita bisa berada di sini dalam kondisi sehat walafiat, menambah kebaikan-kebaikan, menambah ilmu, kita bisa beraktivitas. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada Rasulullah SAW, karena dari Rasulullah SAW kita bisa belajar tentang kebaikan, kita belajar tentang kepemimpinan, tentang pekerja, tentang aktivitas, tentang segala hal kehidupan ini dari Rasulullah SAW. Ibu bapak teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, tim hebat Polindo Internasional yang saya banggakan, hari ini saya ingin mengajak kita semua membicarakan hal-hal apa yang kita uh, membicarakan tentang bagaimana kita menatap masa masa depan. Bagaimana kita bisa menatap masa depan yang cerah, yang hebat, yang sukses tentunya, yaitu kita harus berani keluar dari zona nyaman. Ini, kalau kita pengen sukses, kalau kita pengen hebat, maka kita jangan terpukau dengan zona nyaman, tapi kita harus keluar dari zona nyaman. Apa itu zona nyaman? Karena kenapa kita harus keluar dari zona nyaman juga? Karena di luar zona nyaman, disitulah pertumbuhan, peluang, dan masa depan kita akan tumbuh, akan berada. Pertumbuhan itu tidak ada kalau kita selalu berada di zona nyaman. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berkala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa iza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Al-Insyirah 7 sampai 8. Maka apabila engkau telah selesai dari satu urusan, maka tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain. Ayat ini memerintahkan kita untuk tidak bermalas-malasan setelah menyelesaikan satu pekerjaan. Tapi kita segera melanjutkan, memulai pekerjaan lain dengan sungguh-sungguh apa ya yang belum selesai, apa yang belum, kira-kira apalagi yang mau disebut, atau mungkin disempurnakan lagi apa, atau yang perlu dirapikan lagi apa. Kira-kira disempurnakan lagi apa? Apakah ini tadi sudah sempurna atau belum?
Artinya tidak puas langsung di situ. Atau tidak habis itu, tidak nyantai. Dilanjutkan ayat 8, dan hanya kepada Allah lah dan kepada Tuhanmu lah hendaknya kamu berharap. Ya, ini artinya apa? Kita menekankan bahwa segala usaha dan kerja keras kita harus disertai dengan harapan dan tawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat ini tadi secara keseluruhan mengajarkan kepada kita tentang pentingnya tentang kualitas kualitas pekerjaan kita, produktivitas dan tawakal. Setelah menyelesaikan satu tugas, maka seorang muslim diperintahkan untuk segera menyelesaikan, mengevaluasi dan menuntaskannya. Dan setelah itu memulai tugas lain apa yang memang masih masih menjadi tugas tanggung jawabnya. Dan dalam setiap usaha hanya Allah lah tempat berharap dan bersandar. Tugas kita menyempurnakan semaksimal mungkin. Setelah itu kita dengan penuh harap dan kita setelah itu bertawakal kepada Allah SWT. Dan kenapa demikian? Karena Rasulullah Shallallahu sendiri juga telah bersabda, al-mu'minu al-qawiyyu khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'mini ad-dhaif wa fi kulli khairun. Maknanya, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah, dan pada keduanya ada kebaikan. Jadi keduanya ada kebaikan. Kuat. Apa artinya kekuatan itu? Ya kuat pikirannya, kuat wawasannya, kuat pengetahuannya, kuat analisanya, kuat uh, uh, teorinya kan gitu ya, kuat logika berpikirnya. Begitu juga fisiknya. Fisiknya juga harus kuat, mentalnya kuat. Nah, tadi kalau kalau fisiknya tadi fisiknya kuat, fisiknya kuat ya lincah, cekatan. Dari cara jalannya kita bisa melihat orang Jepang, orang Cina, negara-negara yang hebat-hebat besar-besar itu, dan kita bisa lihat bagaimana cara jalannya. Tidak ada jalan yang nyantai, lemah kayak macan luwe gitu ya, tidak ada. Cara jalannya Jepang begitu. Wah, luar biasa. Cara jalannya cepat. Cina itu cara jalannya cepat. Kita bisa lihat itu. Kita bisa lihat dari fisiknya. Cara jalannya cepat. Tidak kelemar-kelemar. Itu dari situ sudah ketahuan karakternya. Teman-teman sekalian. Mentalnya bagaimana? Punya tekad yang kuat dan keberanian menghadapi tantangan baru. Tidak mudah menyerah. Walaupun dihina, cimaki, dibully, mentalnya tahes. Ya, mentalnya kuat. Tahan. Mentalnya tidak mudah rapuh. Inilah Bapak Ibu sekalian. Ya. Walaupun ditolak berkali-kali, mentalnya tidak terpengaruh. Tetap aja happy, bahagia, tersenyum. Gitu ya. Itu mental. Fisik dan mental itu dua-duanya menjadi uh, menjadi perhatian Rasulullah SAW. Mukmin yang kuat yaitu yang Allah lebih cintai daripada mukmin yang lemah. Kemudian kita hidup di era yang bergerak cepat. Eranya bergerak cepat. Teknologinya berubah, pelanggan berubah, mahasiswa, peserta didik, siswa berubah. Kalau kita tidak berubah, atau bahkan kita tetap seperti pola lama, diam seperti pola lama di zona nyaman, kita pasti akan tertinggal. Sudah banyak contoh ya, sudah banyak. Zona nyaman itu seperti sofa empuk. Zona nyaman itu memang enak, melupakan ya. Zona nyaman itu laksana sofa empuk, enak diduduki. Tapi kalau kita duduk terlalu lama, kita tidak akan berkemana-mana. Kita tidak akan kemana. Sebagai contoh perusahaan dulu yang besar seperti Nokia, ya luar biasa besar kan. Kemudian perusahaan apa itu, foto yang luar biasa itu, Kodak. Dulu raja di bidangnya, tapi karena terlalu nyaman, mereka terlambat beradaptasi. Dunia sudah berubah semua, ya semuanya sudah berubah. Teknologi terus berubah dan akhirnya tersingkir. Sekarang kemana semua itu? Tidak ada. Sebaliknya,
yang dulu kecil, ya, hanya dari aplikasi dari yang tidak memiliki, bahkan tidak memiliki sepeda, Gojek tidak memiliki sepeda, dari buat aplikasi Gojek dan seterusnya, kemudian ada Tokopedia, keluar dari zona nyaman, akhirnya membangun bisnis, lama kelamaan akhirnya sekarang menguasai pasar dan omsetnya luar biasa. Ini sebagai contoh teman-teman sekalian, ya. Pertanyaannya, kita mau seperti siapa, ya? Apakah kita tetap dengan metode lama? Nah, ini mari kita jawab diri kita sendiri, ya. Jadi ini kita bisa lihat ada Pak Jonan pernah mengubah wajah kereta api Indonesia sebelum beliau masuk. Banyak pegawai merasa nyaman dengan sistem lama. Tapi Pak Jonan berkata, kalau mau maju, kita harus mengubah cara lama yang berubah kita, yang membuat kita nyaman, tapi tidak membuat kita maju. Nah, ini dulu kereta api seperti itu, tidak bisa maju, tidak berkembang, kalah dengan pesawat. Dan sekarang luar biasa, kereta api maju luar biasa, harganya pun mahal sekarang, ya. Beliau memaksa semua keluar dari zona nyaman, yang biasanya santai menjadi sigap, yang biasanya menunggu perintah menjadi proaktif, yang biasanya kerja sekedar cukup menjadi kerja sebaik mungkin, dioptimalkan, ya. Maka mulai hari ini jangan hanya kerjaan hal yang sama, jangan hanya mengerjakan hal yang sama tanpa mencari cara lebih baik. Teman-teman, banyak cara, metode di sosmed, banyak cara. Jangan ulangi pola lama hanya karena nyaman. Cobalah hal baru, belajar keterampilan baru, ambil inisiatif sebelum diminta, berikan pelayanan sebelum diminta. Ini yang penting, berikan pelayanan sebelum diminta. Kemudian kita keluar dari zona nyaman. Apa keluar dari zona nyaman? Yang berarti ya sesuai dengan visi kita. Amanah, betul-betul memegang tanggung jawab, walaupun sulit, walaupun berat. Ayo, mandiri, bergerak tanpa harus diantar, tanpa diperintah, tanpa banyak alasan. Profesional, mau belajar, upgrade diri, memantaskan diri. Kita bekerja secara profesional, sesuai etik. Kemudian berakhlak mulia, sopan, santun, jujur, meski dalam banyak hal-hal yang mungkin tekanan, walaupun mungkin pelanggan tidak nyaman, tapi kita tetap selalu berakhlak mulia. Ini pondasi utama, yaitu spiritual, yakin Allah selalu dan bersama kita, dan kita selalu berusaha dan bertawakal, berharap atas pertolongan Allah, dan kita loyal, setia pada visi bersama, kemudian inisiatif bergerak sebelum disuruh. Jadi teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, maka zona nyaman membuat kita memang aman, tapi tidak membuat kita hebat, membuat kita maju, tidak bisa membuat kita berkembang, tidak bisa membuat kita besar. Tantangan memang berat, tapi diam di tempat jauh lebih berbahaya. Keberanian bukan berarti tak takut, lawan kegerakan itu, ya. Kemudian kalau mau naik level, jangan takut keluar dari kota yang sama, harus lawan, lawan dan lawan. Buktikan kita hebat luar biasa. Perusahaan ini tidak butuh penonton, tapi kita butuh pemain-pemain yang berani. Berani apa? Bertanding, berani action, dan berani berubah lebih baik lagi, ya. Terus kalian, hari ini mari kita buktikan bahwa kita bukan hanya pegawai atau dosen atau staf atau bidang apapun, staf, ya, staf yang biasa saja. Kita adalah penggerak kemajuan bagi lembaga kita yang kita cintai ini, Polindo Internasional Seti Pemuda. Mulai dari saya, mulai dari kita, mulai dari diri kita, mulai dari Anda, mulai dari apa? Sekarang. Ingat, kehebatan dimulai ketika kita berani keluar dari zona nyaman.
keluar dari biasanya. Untuk itu, mari kita bersama-sama berdoa. Mohon pertolongan Allah. Semoga kita diberikan kekuatan, berikan kemampuan, keyakinan pada diri kita sendiri. Dan kita pasti bisa. Al-Hadiniyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.